Di sini ada sebuah contoh use case diagram yang sudah jadi. Nah, ini adalah contoh use case diagram dari sistem informasi ojek online. Nah, jadi sebagai pembuat use case diagram, tentunya orang itu harus sudah tahu mau membuat sistem informasi seperti apa. Nah, di sini sebagai contoh, kita akan membuat sebuah sistem informasi ojek online. Nah, tentunya ini mungkin bukan contoh yang sesuai dengan aplikasinya, namun jika kita lihat secara fungsionalnya di sana, maka kita mengetahui kurang lebih seperti ini. Untuk membuat diagram baru, kalian bisa masuk ke menu diagram, kemudian klik tombol New. Nah, nanti muncul pop-up seperti ini. Nah, di sini ada beberapa diagram yang bisa kalian gunakan untuk dibuat. Tapi karena di sini kita akan membuat use case, maka kalian pilih use case. Jika kalian tidak melihat ada use case diagram di sini, maka kalian bisa mencarinya. Tinggal ketikkan saja use case. Nah, jika sudah, klik dulu use case-nya sampai biru seperti ini. Kemudian klik next. Nah, di sini kita akan diberikan beberapa template jika kita memerlukannya, tapi di sini kita akan menggunakan blank terlebih dahulu, artinya tidak menggunakan template. Untuk menggunakan template supaya muncul seperti ini, kalian perlu terkoneksi dengan internet. Jadi kita blank aja. Kalau sudah, klik blank, kemudian klik next. Nah, selanjutnya kalian akan diberikan sebuah form yang digunakan untuk mengisi nama use case diagram kita. Nah, biasanya disesuaikan dengan nama aplikasinya. Tapi karena di sini sedang latihan, maka kita berikan saja nama latihan use case. Jika sudah, di sini kalian bisa ada beberapa menu, ada location, jadi kalian bisa menentukan di mana letak use case diagram ini berada, tapi tidak harus. Maksudnya ini sudah ditentukan dari aplikasi Visual Paradigmnya. Kemudian ada deskripsi seperti yang tadi, boleh kalian isi, kosongkan juga tidak apa-apa. Nah, jadi yang wajib isi adalah ini supaya kalian mengenali diagram yang yang sedang kalian buat. Jika sudah, klik OK. Nah, maka akan tampil seperti ini. Ketika kalian memulai membuat sebuah diagram, kalian tidak perlu menghiraukan lagi menu box yang ada di atas ini. Jadi, bisa kalian meminimalkannya. Bisa kalian minimalkan. Caranya adalah double klik di salah satu menu. Seperti ini. Nah, kemudian di sisi kiri itu terdapat sebuah tools. Nah, tools ini seperti yang bisa kalian lihat itu ada banyak bagian-bagiannya, ya kan? Nah, hanya saja yang akan sering kita gunakan adalah yang paling atas, di mana itu disesuaikan dengan jenis diagram yang sedang kita buat. Karena di sini ada yang kita buat adalah use case, maka tools yang muncul di sini adalah notasi use case, seperti use case, association, aktor, system, include, extend, dependency, dan lain sebagainya. Nah, yang akan sering kita gunakan ada di bagian sini, dari generalization ke atas. Oke. Karena yang akan kita buat adalah ini, yang sudah ada, jadi kita ikuti saja yang sudah ada, atau kalian bisa mengikuti video ini. Pertama, supaya mudah membuat use case, itu kita buat dulu aktornya. Oke. Jika kita definisikan kembali, aktor itu adalah setiap orang atau sistem lain yang berinteraksi dengan sistem ini. Nah, di sini karena kita bayangkan sebuah aplikasi ojek online. Aplikasi ojek online itu kan kalian bisa menggunakannya untuk memesan sesuatu jika kalian sudah menjadi member, ya kan? Tapi ketika kalian sudah menjadi member, kalian tidak bisa menggunakan pendaftaran kecuali kalian logout terlebih dahulu. Artinya ada dua jenis pengguna, yaitu pengguna umum dan pengguna
member. Jadi, di sini kita bisa membuat dua aktor. Nah, cara menggunakan notasi yang ada di kiri ini, caranya adalah kalian klik salah satu notasi, kemudian klik di lembar kerja kalian. Nah, seperti itu. Nanti akan otomatis dibuatkan. Oke, yang pertama tadi adalah pengguna umum. Nah, kemudian yang kedua adalah pengguna member. Nah, jika sudah, maka kita buatkan terlebih dahulu dari pengguna umum. Pengguna umum itu dia ngapain saja di sistem. Oke, pengguna umum adalah pengguna yang belum menjadi member, yang belum mendaftar jadi member. Otomatis satu-satunya case yang bisa dia jalankan, satu-satunya kasus yang bisa dia jalankan adalah registrasi. Seperti ini. Oh iya, cara membuat registrasi, use case registrasi itu gampang. Kalian klik di use case-nya, kemudian klik di lembar kerja. Nah, ketika kalian pertama kali klik di lembar kerja setelah mengklik tombol notasi di sebelah kiri sini, kalian bisa langsung memberikan nama ke use case kalian. Nah, tapi kalau misalkan sudah terlanjur hilang, kursornya sudah tidak aktif lagi di sini, jadi caranya mudah. Kalian tinggal klik lagi aja, kemudian klik F2 atau double klik juga bisa. Jadi mudah. Berikan nama registrasi sesuai dengan case yang dijalankan. Oh ya, setiap tahapan kalian bisa mempause video ini, menjeda video ini jika kalian tertinggal. Jadi pastikan tidak tertinggal. Selanjutnya, karena tadi kita membuat case registrasi ini itu untuk pengguna umum, otomatis kita perlu menghubungkannya. Nah, menghubungkannya menggunakan notasi association. Cara menggunakannya adalah klik di notasi sini, kemudian kalian klik di aktor terlebih dahulu, atau kalian juga boleh klik di case-nya terlebih dahulu. Nah, di sini kita contohkan dari aktornya terlebih dahulu. Klik aktornya sembarang tempat, asalkan kursornya itu ada di atas gambar aktor ini. Klik, kemudian tinggal kalian geser atau kalian klik lagi di case yang kalian tujukan. Nah, jika sudah, maka akan terhubung. Jika sudah terhubung seperti ini, mau kalian geser pun dia tetap terhubung. Seperti itu. Jadi, untuk poin di mana dia terhubungnya, kalian tidak perlu diatur. Nanti dia otomatis sendiri dan tidak perlu khawatir copotnya. Dibiarkan saja. Jika ingin merapikan, boleh dari sekarang atau nanti juga tidak apa-apa. Nah, selanjutnya kita anggap pengguna umum di sini itu dia sudah selesai case-nya. Maka selanjutnya, ketika si pengguna umum ini sudah daftar, maka dia menjadi pengguna member. Nah, jika kalian punya akun ojek online, ketika kalian mendaftar, pasti kalian mendapati tahapan-tahapan lainnya. Misalkan OTP, one time verification, one time apa itu OTP? Ya, pokoknya di SMS yang masuk ke nomor telepon kalian. Nah, itu kan bagian daripada kegiatan di sini. Namun, hal itu terjadi di luar sistem. Sehingga tidak perlu digambarkan di sini. Yang verifikasi tadi tidak perlu karena terjadi di luar sistem. Yang kita gambarkan di sini adalah segala hal yang terjadi di dalam sistem, termasuk registrasi ini. Jika sudah selesai, maka kita masuk ke bagian pengguna member. Oke, cara mudah membuat sebuah case baru, kita tanyakan ke si aktor ini. Memangnya apa saja yang mau dikerjakan si pengguna member ini? Nah, yang pertama, kalau di aplikasi ojek online, tentunya pasti memesan jasa ojek, ya kan? Atau pesan jasa antar, pesan jasa ojek. Kurang lebih seperti itu. Nah, itu sudah menjadi sebuah use case. Jika sudah ditentukan, maka kita buat use case-nya.
klik di notasi use case, kemudian klik di lembar kerja kalian. Nah, jika sudah, kita berikan nama. Tadi namanya adalah pesan jasa antar. Nah, jika sudah, kalian bisa merapikannya sekarang juga. Nah, bisa kalian lihat ada garis-garis warna oranye. Nah, ini adalah pembantu kalian untuk merapikan. Jadi lebih mudah merapikan di sini. Nah, jika sudah, hal yang selanjutnya adalah kita hubungkan menggunakan notasi asosiasi. Klik notasi asosiasinya, kemudian klik di aktor pengguna, kemudian ditarik ke use case pesan jasa antar. Nah, jika sudah, dia sudah terhubung seperti ini. Maka di sini kita sudah membuat sebuah case untuk si pengguna member. Nah, langkah selanjutnya kalian bisa maju ke case apa lagi yang bisa dilakukan oleh si member ini, atau kalian bisa mendalami di case ini kira-kira ada nggak relasinya dengan case-case lain, dengan kasus lain. Misalkan seperti contoh yang sudah kita buat, ketika kita pesan jasa antar, anggaplah kita pengguna baru. Otomatis pasti kita akan diminta mau diantar kemana. Seperti itu kan. Maka di sini case-nya adalah input data asal tujuan atau input asal dan tujuan. Maksudnya adalah kita itu mau kemana, dari mana kemana. Nah, biasanya input data dari mananya itu diambil dari data GPS di handphone kita, di alat kita, di device kita. Tapi untuk data tujuan biasanya kita ketikkan manual. Nah, itu kan sudah sebuah case. Maka kita perlu membuat sebuah case di sini, namanya adalah input asal dan tujuan. Nah, jika sudah, bisa kita hubungkan dari case pesan jasa antar menuju input asal tujuan. Tapi di sini jenis relasinya akan sedikit berbeda dengan relasi antara aktor dengan use case atau sebaliknya. Tapi relasi antara case dengan case jenisnya seperti apa? Di materi atau di sini bisa kalian lihat ada dua atau sedikitnya ada beberapa. Cuma kita akan fokus ke dua ini dulu. Ada include dan ada extend. Jika kita ulangi lagi,